Lo pernah nggak sih ngerasa kayak harga emas tuh aneh banget, kadang naik terus sampai orang mikir, wah ini saatnya beli nih. Nggak lama kemudian turun pelan-pelan, dan yang udah keburu beli langsung bengong. Lah kok malah nyungsep? Padahal emas kan sering dibilang aset paling aman ya. Tapi bro, kenyataannya nggak sesimpel itu. Di balik pergerakan harga emas, ada banyak faktor yang main. Dari kebijakan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, sampai kondisi ekonomi global. Nah, di obrolan kali ini gue bakal bahas semuanya satu-satu, tapi santai aja. Biar lo ngerti kapan waktu terbaik buat beli, dan kapan lo harus nahan diri dulu. Faktor pertama, suku bunga global naik. Pertama, yang paling sering bikin harga emas anjlok, kenaikan suku bunga global. Biasanya nih, ini dimulai dari The Fed, bank sentralnya Amerika. Jadi gini logikanya, ketika The Fed naikin suku bunga, menyimpan uang dalam dolar, jadi lebih menarik. Soalnya imbal hasilnya naik. Ibaratnya, lo bisa dapat bunga lebih gede cuma dari nyimpen duit di sana. Akibatnya, banyak investor yang tadinya naruh uang di emas, pindah ke dolar atau obligasi AS. Nah, karena emas nggak ngasih bunga atau dividen, nilainya jadi kalah saing. Permintaan turun, harga pun ikut melemah, dan efeknya merembet kemana-mana, termasuk ke harga emas antam di Indonesia. Makanya, setiap kali lo dengar berita The Fed naikin suku bunga, jangan cuman nganggep itu berita luar negeri. Itu bisa jadi sinyal awal emas di sini bakal turun. Biasanya nggak langsung jatuh sih, tapi perlahan, kayak air surut, pelan tapi pasti. Kalau lo perhatiin, tiap kali The Fed ngasih sinyal bakal naik bunga, emas dunia langsung mulai goyah. Investor besar udah duluan jualan sebelum retail kayak kita sadar. Nah, saat harga emas antam mulai stagnan atau turun pelan beberapa ribu per gram dalam seminggu, itu tanda-tandanya bro. Faktor 2, rupiah menguat. Kedua, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kedengarannya bagus kan, rupiah kuat. Tapi buat emas itu kabar kurang enak, karena harga emas dunia dihitung dalam dolar. Kalau dolar melemah, otomatis harga emas dalam rupiah ikut turun. Misalnya, kurs dari 16.800 turun ke 16.200. Walau harga emas dunia stabil, harga antam bisa turun puluhan ribu per gram. Biasanya ini kejadian pas ekonomi Indonesia lagi stabil, investasi asing masuk, dan cadangan devisa naik. Intinya, rupiah lagi perkasa banget. Tapi buat emas, ini malah bikin kelihatan mahal dan rawan koreksi. Makanya sebelum beli emas, cek dulu kurs dolar. Kadang yang bikin harga emas turun bukan karena emasnya, tapi karena rupiahnya yang lagi kuat. Dan buat lo yang nabung emas rutin, ini penting banget. Pas orang lain panik karena harga turun, lo bisa justru masuk beli di harga bawah. Faktor 3, permintaan lokal menurun. Ketiga, permintaan dalam negeri turun. Biasanya terjadi pas ekonomi mulai membaik. Jadi orang yang dulu sempat panik dan beli emas buat jaga-jaga, mulai berani alihin duitnya ke saham, properti, atau bisnis. Akibatnya, toko emas sepi pembeli, stok numpuk, harga pun pelan-pelan turun. Contoh gampang, waktu pandemi, permintaan emas gila-gilaan. Semua orang ngerasa emas itu pelindung. Tapi begitu ekonomi pulih, minatnya langsung drop. Dan lucunya, seringkali sebelum harga benar-benar jatuh, toko emas masih kelihatan rame. Tapi rame karena orang jual bukan beli. Nah, itu tanda bahwa pasar mulai kehilangan daya dorong. Biasanya abis itu, harga emas melemah pelan-pelan. Faktor 4, kebijakan Bank Indonesia. Keempat, kebijakan suku bunga BI alias BI rate. Setiap kali BI naikin suku bunga, efeknya langsung terasa di pasar emas. Kenapa? Karena suku bunga tinggi bikin deposito dan tabungan lebih menarik. Orang jadi mikir, ngapain beli emas, mending simpen di bank aja, dapat bunga. Permintaan emas turun, harga pun ikut melemah. Padahal niat BI cuma mau jaga stabilitas rupiah dan inflasi, tapi dampaknya, ya, emas jadi kurang diminati. Tapi, di sisi lain, justru di masa-masa suku bunga tinggi kayak gini, ada peluang emas murah. Biasanya nanti pas bunga turun lagi, harga emas mulai naik. Yang sabar beli pas dingin, sering jadi yang paling untung. Faktor 5, ekonomi global stabil. Nah, ini agak unik. Kadang justru stabilitas ekonomi global yang bikin emas turun. Emas itu kan aset pelindung saat kacau. Tapi kalau dunia lagi tenang, investor malah balik ke saham dan obligasi. Contohnya, pas konflik mereda, inflasi turun, pasar saham global naik, emas langsung kehilangan daya tariknya. Di Indonesia efeknya juga kerasa, harga antam ikut melandai. Makanya, kalau berita dunia mulai optimis, hati-hati bisa jadi emas bakal ikut menurun. Ironis ya, dunia tenang, ekonomi bagus, tapi buat investor emas, itu justru sinyal waspada.
Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi momen masuk terbaik buat jangka panjang. Karena ketika siklus balik lagi, saat krisis datang, emas bakal naik lagi. Sekarang, kita bahas tanda-tanda harga emas mau turun. Pertama, harga emas dunia mulai melemah berturut-turut. Biasanya pasar global turun duluan, baru efeknya ke Indonesia. Turun sedikit aja, misal dari 3.400 ke 3.350 per ons. Bisa bikin harga Antam turun 5.000 sampai 10.000 rupiah per gram. Kedua, toko emas mulai ramai penjual. Kalau lo lihat banyak orang ngantri jual emas, bukan beli, itu sinyal kuat. Biasanya harga udah di puncak, orang takut turun, jadi buru-buru jual. Ketika terlalu banyak yang jual, pasar jadi kelebihan pasokan, harga pun jatuh. Ketiga, pengumuman kenaikan suku bunga, baik dari BI atau The Fed. Begitu bunga naik, investor langsung pindah dari emas ke aset yang kasih bunga lebih besar. Harga emas pun kehilangan tenaga, biasanya awalnya datar dulu, baru pelan-pelan turun. Keempat, rupiah menguat tajam. Setiap kali kurs dolar turun stabil, harga emas di dalam negeri ikut melandai. Rupiah dan emas tuh kayak timbangan bro, kalau satu naik tinggi, yang lain pasti turun buat seimbangin. Dan terakhir, harga emas Antam nggak ikut naik padahal harga dunia naik. Ini sering banget jadi sinyal bahaya. Artinya permintaan di dalam negeri udah mulai melemah. Biasanya nggak lama kemudian, harga lokal bakal nyusul turun. Kesimpulannya, dari semua pembahasan tadi, satu hal yang pasti, harga emas nggak pernah bergerak tanpa alasan. Ada cerita besar di balik tiap kenaikan dan penurunan, mulai dari kebijakan bank sentral, kekuatan rupiah, sampai perilaku masyarakat. Emas memang aman, tapi bukan berarti harganya selalu naik. Kadang justru saat semua orang yakin emas nggak mungkin turun, disitulah koreksi besar terjadi. Makanya, kuncinya bukan cuma tahu kapan harga tinggi atau rendah, tapi bisa baca tanda-tandanya lebih awal. Karena yang paling untung bukan yang paling cepat, tapi yang paling peka. Jadi jangan keburu panik, jangan juga terlalu euforia. Belajar tenang, baca arah angin. Karena di dunia emas, yang menang itu bukan yang nebak, tapi yang sabar dan siap. Kalau lo ngerasa obrolan ini ngebuka cara pandang baru soal harga emas, jangan lupa tekan tombol like biar algoritma tahu video kayak gini berguna. Klik subscribe juga, biar lo nggak ketinggalan pembahasan keuangan berikutnya, yang bahasanya santai tapi isinya dalam. Dan tulis di kolom komentar, menurut lo faktor mana yang paling ngaruh ke harga emas sekarang? Gue bakal baca satu-satu.